Ya, ya, ya. Bahwasanya di mata kuliah profesi kependidikan ini kita tidak menggunakan modul, ya, Lu ngomongin apa sih? tapi kita Untung udah akan mau skripsi. membangun isu. Nah, ini yang pertama. Jadi mata kuliah ini ya kita tidak akan memakai modul. Jadi modulnya ini akan kita bebaskan selama dia memiliki rujukan. Yaitu misal ada buku tentang profesi kependidikan, ada artikel tentang profesi kependidikan ya, ada jurnal ya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi ya, dan lain-lain tentang profesi kependidikan. Nah, isu apa yang akan kita ini itu akan kita gunakan yaitu pembahasannya setiap pekannya dari hasil-hasil isu yang teman-teman bangun sendiri. Jadi untuk ke depan mulai dari pertemuan pertama ini ya, mulai pekan depan kita akan coba membangun isu. Nah, ini yang pertama. Jadi teman-teman nanti akan membuat sebuah karya yang sesuai dengan isu yang kalian rasakan atau kalian lihat atau yang kalian ini ingin angkat, terus kalian tulis dalam bentuk paper atau artikel sederhana. Nah, nanti saya akan contohkan yang sudah saya kirim ya ke grup, bagaimana standar paper atau standar artikelnya. Siapa yang semalam ikut dalam webinar saya? Ikut ya? Ya, yang secara sederhana saya sudah memperkenalkan bagaimana teman-teman bisa membangun profil ya akademik karena profesi kependidikan itu selalu harus memiliki profil akademiknya, ya, baik dia kuliah di mana, ya, apa kampusnya, apa karyanya, itu sangat penting Hmm. bagi teman-teman yang memiliki profesi dalam kependidikan. Kenapa? Karena dalam kependidikan atau dalam bidang, yang berhubungan dengan pendidikan, maka yang harus kita punya adalah bagaimana kita ngebangun legasinya dulu, bahwasanya benar saya adalah seorang yang berfokus pada bidang pendidikan. Nah, itu legasinya harus dibangun dan itu, harus dengan beberapa cara yang penting ya, yang sudah saya jelaskan kemarin. Salah satu yang paling mudah dan juga bisa, ngebangun profesi kependidikan, profilnya ini atau legasinya ini adalah dengan membangun profil ORCID ya, karena dia bergerak ya ORCID ini adalah profil seseorang di bidang akademik ya, dan dia diakui secara global. Jadi di Indonesia ataupun di nasional ataupun internasional, itu sangat mengakui yang namanya, profil di ORCID. Dan ORCID itu juga bisa sebagai rujukan, ya mengetahui kita siapa kita ya, apa yang kita baca, apa yang kita tulis ya, kemudian apa profesi kita, apa saja, kegiatan kita, apa saja pengalaman kita, dia sama seperti CV internasional atau lebih tepatnya ya kayak paspor. Kenapa? Karena ORCID ini ya bisa masuk ke dalam, semua publikasi jurnal di seluruh dunia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dengan ORCID ini teman-teman itu sudah memang, eee eee eee, secara ininya disandarkan ya, bahwasanya teman-teman benar, nah itu, benar, berkecimpung di bidang kependidikan, yaitu akademik ya. Itu yang paling penting. Kalau belum punya, segera dibuat ya. Kalau belum punya, segera dibuat. Kenapa? Itu legasi ya, legasi. Orang-orang kalau lihat kalian, dengar nama kalian ya, orang-orang tuh akan langsung tahu, oh dia memang betul. Tapi kalau kita nggak punya legasinya ya, kalau kalau orang-orang tuh bilang, rujukan kompetensinya, gimana kita bisa menyandarkan saya ini guru yang kompeten atau orang yang profesinya kompeten di bidang itu. Padahal, saya pernah mengangkat isu bahwasanya apakah orang yang
tidak berkompeten itu berdosa ketika memegang profesi itu. Ah, ini yang pernah isu yang saya bawakan, tapi di story WA belum saya tulis. Kenapa? Karena ini masih menjadi hal polemik kalau seandainya saya angkat dalam bentuk tulisan, tapi saya membangun bola liar. Saya ingin mengajak bahwasanya pendengar atau pembaca-pembaca di, story saya, ke dalam hal kritis ya. Apa hukumnya jika seseorang ya memegang sebuah profesi atau jabatan, tapi dia tidak kompeten di bidang itu, apa hukumnya? Nah itu kan, itu pernah saya angkat, sebagian ada yang menjawab ya, bahwasanya dia berdosa. Nah bayangkan nih teman-teman, yang tidak punya kompetensinya, nggak punya legasinya, apakah, kita disebut orang yang kompeten di bidang itu atau tidak? Nah, kalau tidak berarti kita berdosa dong sebagai guru. Nah, itu kan, ininya. Atau kalaupun katanya tidak ada sebagian menjawab, "Tidak, tapi wajib." Tapi tidak memiliki legasinya, tidak memegang kompetensinya, salah satunya memiliki semua jalur dan relasinya, berarti itu wajib, kalau tidak dikerjakan berdosa juga. Itu kan, ininya. Nah, ini menjadi hal polemik di pembahasan kita. Yang saya inginkan adalah isu dari setiap mata kuliah per pekannya ya, itu teman-teman angkat sendiri. Nah, caranya seperti apa teman-teman silakan mencari isu masing-masing ya, sebagaimana yang saya baru contohkan tadi ya, dengan menulis, kemudian dituliskan dalam bentuk paper atau artikel sederhana yang sudah saya contohkan. Nah, ya. Contohnya di sini yaitu, mana nih? Tunggu ya. Ini saya share screen ya. Nih saya share screen contoh dari, paper ini bukan papernya. Sik, ini bukan ya, ini PDF-nya, maaf. Nah, di sini saya akan share itu template cara membuat artikel jurnal ya, artikel jurnalnya. Mana nih? Maaf. Nah, di sini template-nya teman-teman bisa cek di grup WA masing-masing itu sudah saya kirimkan. Teman-teman nanti ngebuat isu, silakan merujuknya kemana saja ya. Nanti akan kita publish di Journal Education and Research SOFA University of Indonesia SUI yang sudah saya buatkan ya. Itu kita semoga ini doanya ya, semoga ini kedepannya menjadi salah satu jurnal yang bereputasi, yang memiliki indeks yang baik ya, dan juga bisa diakui dalam kepenulisan di bidang pendidikan dan edukasi, ya penelitian dan riset, dan kita ikut gabung dalam, apa namanya, orang-orang yang memang memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi guru itu bukan hanya mengajar, guru itu punya tugas yang lain, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya, ya walaupun saya mengajar di sebuah institusi, ya di sebuah sekolah, kita juga harus juga mencerdaskan bangsa ya. Gimana caranya? Yaitu dengan tadi ini, salah satunya membuat karya tulis, baik dia bentuknya lembaran-lembaran, ide, ya artikel, boleh juga hasil penelitian, hasil atau isu yang diangkat ya, apa polemik yang sedang terjadi, bagaimana kita bisa menyelesaikannya, bagaimana sekolah saya bisa mampu bergerak juga mampu menyelesaikan hal-hal yang menjadi isu, di Indonesia dan lain-lain. Nah, itu semua salah satu cara bagaimana kita, bisa, apa namanya, berandil ya, ya atau memiliki andil dalam, eee mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti itu. Nah, contohnya yaitu dengan ini, nanti contohnya kita akan menuliskan judul. Nah, judulnya ini, judul artikel, itu teman-teman silakan tulis di atasnya dengan isu yang kalian angkat.
Apa isunya? Coba coba dalam profesi kependidikan, apa yang menjadi isu? Siapa yang bisa kasih contoh coba? Silakan tulis di komentar. Apa isu dalam profesi kependidikan ini ya? Apakah pendidikan tadi guru saja? Tidak. TU juga itu masuk dalam profesi kependidikan ya. Walaupun dia lebih ininya linearnya dalam manajemen, tapi dia masuk dalam satu kesatuan ya di bidang kependidikan. Apa isunya? Misal administrasinya kurang rapi. Itu isunya ya. Ya ini nanti rekamannya ada, kita share ya. Karena saya kerjanya sendirian jadi agak lambat. Isu kasus bullying, apakah ini masuk dalam profesi kependidikan, profesinya atau, eee, teknis dalam, kegiatan ngajar mengajarnya? Nah, isu kesejahteraan guru honorer, mumtaz, ini sangat bagus banget ya. Ini teman-teman silakan angkat ya, bagaimana idenya? Boleh berupa opini, tapi opini tidak kuat, atau boleh berupa riset, atau berupa penelitian, atau dia berupa ide. Nah, itu silakan teman-teman nanti angkat isunya. Nah, isunya gaji guru honorer. Ah, apalagi? Coba. Etika dan moral profesi, mumtaz, Ahmad Abid Abiayu Abiyu, afwan. Iya, kemarin saya sudah sedikit mengangkat tentang etika, ya, tentang guru. Mungkin teman-teman yang sudah baca story saya sedikit mengangkat tentang etika. Bagaimana seorang guru itu nggak sembarangan ya, baik dia di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Karena guru itu salah satu yang memegang jabatan sosial atau status sosial tertinggi. Ya, guru itu status sosialnya sangat tinggi banget. Status sosial berarti dia di luar perannya di sekolah. Ya, kalau sekolah dia sebagai guru, iya. Tapi di luar sekolah, guru itu status sosialnya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam orang yang berpendidikan. Kalian tahu nggak? Orang berpendidikan menurut data pada 2025 ini ya atau 2024 itu hanya sebesar 47% kalau nggak salah, dari jumlah penduduk 300 juta orang. Bayangkan itu, kita orang yang berprofesi sebagai kependidikan dalam bidang pendidikan, dosen, guru, ya, dan lain-lain, baik itu guru TK sampai guru besar sekalipun sama. Mereka adalah orang yang memegang status sosial tertinggi. Maka ini nggak boleh sembarangan, baik dia di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, ya. Bukan tulis story semaunya ketika di luar sekolah, nggak boleh ya. Itu keluar dari etika ya. Dia tidak salah, tidak ya, dia tidak salah dalam isu polemik, tapi dia keluar dari etika ya. Bagaimana dia bisa seperti itu padahal dia memegang status sosial yang tertinggi ya, yaitu seorang guru atau ustadz sama. Guru itu juga disebut dalam bahasa Arabnya adalah ustadz ya. Isu mahalnya biaya pendidikan di pesantren, ini mah isu emak-emaknya. Tapi ini bisa diangkat menjadi bagaimana ya, eee eee, dirubah sedikit dalam pandangan ketua yayasannya, misal atau ketua pesantrennya. Nah, bagaimana dia memandang, mahalnya pendidikan. Nah, pandangannya dari sana ya, jangan dari emak-emaknya. Isu relevansi kurikulum pendidikan bagus banget, ya, di antaranya kurikulum Merdeka, ya, dan lain-lain. K13, ya, itu bisa diinikan, mana yang lebih baik. Guru dipaksa mengikuti kebijakan yayasan yang mengedepankan profit, itu boleh.
tapi gurunya harus gajinya profit juga. Tapi kalau gurunya nggak profit, ya ya ganti aja ketua yayasannya. Isu kualitas guru dan tenaga pendidik bagus banget, SDM. Ini isunya dia SDM bagus banget, kualifikasi minimal pendidikan bagus banget juga ini. Ada lagi, ayo angkat lagi isu-isunya. Mana ide-idenya nih orang-orangnya, mana yang ini aja ini yang nulis, yang lain pada kemana? Hubungan antara kesejahteraan guru dan kinerja mengajar, boleh, bagus. Keterbatasan akses pendidikan, bagus. Tidak ada yang mengikut K3 nih. 3T ya, K3. Aduh, nggak ada yang mengangkat isu 3T. Apa 3T? Daerah 3T. Kurangnya adab santri di pesantren. Iya, tapi dia masuknya ke dalam objek. Nanti teman-teman itu harus tahu ya, bagaimana profesi kependidikan itu siapa subjeknya, siapa objeknya. Nah, itu harus tahu banget ya, apa yang menjadi objek, apa yang menjadi subjek. Jadi kita dalam profesi kependidikan ini, kita akan fokusnya ke sementara ke dalam isu-isu subjeknya dulu, ya. Siapa yang menjadi subjek pendidikan, siapa yang menjadi objek pendidikan. Itu penting banget, harus tahu ya. Jadi bukan hanya mengajar, kita harus tahu itunya juga. Isu minimnya perlindungan hukum. Nah, ini bagus banget karena jewer sedikit kantor polisi, yaitu berbahaya. Jadi ini juga sempat saya angkat, saya tidak suka dengan isu ini, tapi sebenarnya ada undang-undang kebalikannya. Jadi sebenarnya ya dalam undang-undang isu ini itu karena saya memiliki kepala sekolah kemarin ketika itu dia salah satu profesor ya, eee dalam hukum yang dia cukup paham tentang undang-undang ini ya, karena dia mengajar ke dewan-dewan ya. Jadi dia ini ngebimbing dewan-dewan yang baru masuk ya, baik DPD ya ataupun, yang lainnya. Nah, beliau sempat menyampaikan bahwasanya sebenarnya dalam undang-undang itu guru tuh bisa ada comeback-nya, karena, selain, undang-undang yang, bersifat demikian ya, Anda lupa waktu itu apa yang disampaikan, ada undang-undang yang mendukung itu, sehingga ketika tidak terbukti ya, maka guru bisa melaporkan kembali. Tapi ya polemik lah, polemik. Nggak ada guru yang kayak makanya ini, guru juga harus paham tentang undang-undang keguruan itu sendiri ya, sehingga nggak silakan dilaporkan ya, asal nah itu asal kita paham, bagaimana konsekuensi yang menjadi kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Nah, misal dia melarang merokok ya, kemarin itu ada isu yang ditangkap polisi gara-gara melarang merokok terus dihukum, terus dilaporkan. Sebenarnya ini ada pembalikannya. Nah, mungkin kita nggak tahu, udah viral duluan karena kasus sekarang ini lebih banyak menakut-nakuti. Berita juga ini juga, dalam objek ya, pandangan saya sendiri dan ini bersifat, pandangan pribadi, semua berita yang di di disiarkan baik di media sosial ya, ataupun TV, ini lebih sifatnya adalah ke kasus yang menjadi ketakutan bagi masyarakat. Ini sebenarnya, sangat berbalik sekali ya, sangat disayangkan bahwasanya media-media kita hanya sebatas itu kemampuan mereka. Makanya nggak cocok nonton sekarang media berita dan iklan itu ya, karena nggak kompeten banget, hanya memberitakan yang isu yang menakut-nakuti. Sedangkan isu prestasi itu jarang banget ya, jarang banget kecuali dia udah viral duluan di media sosial, baru dia diangkat ke dalam berita. Sedangkan isu-isu kriminal, isu-isu yang menakut-nakuti, ini cepat banget diangkat oleh berita. Karena dia, orang-orang kan lebih suka yang, apa ya, ya lebih membawa ranah gosip lah, kayak gitulah intinya. Sedangkan isu yang memang dia, eee eee, apa namanya, atau, apa sih
hasil sebuah karya dan lain-lain itu susah untuk masuk berita. Nah itu yang menjadi sehingga nggak kompeten banget kita nonton sekarang. Hindari semua media itu sangat lebih baik dan isu-isu yang berbau polemik itu harus dijauhkan supaya apa? Kita itu memiliki positif thinking juga atau positif vibes-nya juga. Ya, sehingga kita selalu beranggapan positif karena kita menjauhi berita-berita yang demikian. Isu minimnya hukum, terus kalau isu profesional guru di era digital, ya ini bagus banget ya. Ya, ini profesional itu seperti apa sih guru tuh profesional? Guru seolah dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas kualitas dan moral anak didiknya, padahal ada peran orang tua yang lebih pokok. Enggak, salah. Ini boleh isu benar, tapi menurut pandangan saya, silakan angkat isu ini bagus banget. Tapi isu guru itu sudah guru dosen itu sudah di bawah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya profesi guru itu memang, nah ini penting banget harus disadari oleh setiap orang yang berprofesi sebagai guru. Kalian itu memegang peran dan tanggung jawab untuk arah pertumbuhan bangsa. Di antaranya adalah kualitas dan moral. Itu masuk dalam peran guru. Kenapa? Ya itulah tanggung jawab kalian. Ya, itu tanggung jawab yang harus kita sadari. Ada atau tanpa digaji. Itu yang kedua. Kecil besarnya gaji itu yang ketiga terserah, tapi peran ini ya memang sebagai tanggung jawab dan moral peran seorang guru yang dia akan bertanggung jawab membentuk dan membangun kualitas dan moral anak-anak untuk masa depan bangsa. Ini yang harus kalian pahami dulu. Sejari TK, sejak TK. Kenapa? Kalau seandainya kita paham ini, peran ini, ya, kita akan mendapati bahwasanya guru-guru TK sangat di Indonesia mungkin sudah setimpa atau setara dengan guru-guru profesi yang mengajar anak-anak di Finlandia sebagai salah satu pendidikan terbaik di dunia. Kenapa demikian? Kesadarannya dulu. Apa profesinya, apa tanggung jawabnya sebelum dia menuntut haknya seorang gaji. Saya bekerja sebagai guru sejak 2019 sekalipun saya tidak pernah sejak 2019 ya, saya tidak pernah menuntut gaji saya berapa, itu yang paling penting. Kenapa? Ya di satu sisi memang saya melihat, tidak ada peluang untuk gaji guru, tapi di satu sisi saya mencari opsi yang berbeda, dalam artian karena kemajuan digital, ya itulah pentingnya, wawasan yang luas bagi seorang guru dan lain-lain, dia bisa mencari banyak opsi. Kenapa? Di dunia ini dengan digital, itu apalagi dengan tokenisasi yang diluncurkan 2018 oleh Bank Dunia, tentang 2016 tentang isu tokenisasi yang menjadikan semua ya digital itu bisa dalam bentuk tukar menukar dan lain-lain, bayar membayar itu dalam bentuk token, yaitu uang digital diantaranya. Ini menjadikan peluang banget untuk kita kerja di luar negeri dan mendapatkan hasil tetap kerja di Indonesia dengan hasil dolar. Banyak banget ya, apalagi di Google, di Microsoft dan lain-lain, mereka membuka lowongan-lowongan kerja yang sifatnya internasional dan bisa diakses oleh siapapun itu. Apalagi orang yang berpendidikan di bidang kependidikan ya. Seperti Google kemarin ada ngebuka lowongan ini, apa namanya, mengajarkan Google Sheet kayak gitu. Nah, tutorial dan mengajar itu digaji oleh Google, Microsoft juga untuk Excel-nya. Nah, kita bisa ya kalau kita memiliki skill di bidang tersebut, kita angkat. Nah, ini yang pertama. Jadi guru itu memang di satu sisi haknya sedikit tidak diinikan, tapi perannya tetap menjadi tanggung jawab seorang guru, bertanggung jawab penuh atas kualitas dan moral anak-anak di ke depan. Jadi sebenarnya dalam garis besar, ketika kita melihat anak-anak kita memiliki moral yang rendah atau kualitasnya semakin menurun, bisa jadi
Ya, bisa jadi itu karena memang bagaimana kualitas seorang guru, bagaimana kualitas seorang ini juga hanya absen kemudian pulang. Dia tidak mengetahui bahwasanya peran dia itu bagaimana bangsa saya 10 tahun lagi itu ditentukan oleh bagaimana saya mengajarkan anak didik saya, seperti itu ya. Bagus, itu isunya harus diangkat. Isu penahanan ijazah, baik ijazah guru maupun ijazah siswa, ini ya itu bagus banget diangkat. 3T wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, barakallahu fiik, bagus. Nah ini nggak ada yang mengangkat bagaimana pendidikan di daerah 3T. Kalian tahu nggak Papua itu masih sulit ya mencari guru-guru. Bahkan SDM-nya ya kalian tahu sekali ya, makanya saya membuka SU ini salah satunya adalah untuk ke sana, untuk bisa menjangkau bagaimana saya bisa mengangkat SDM di daerah 3T. Itu sudah saya bahas sejak awal ya. Isu jam kerja guru tinggi namun gaji tidak memadai. Iya, kita tuh seperti itu. Ya, kita akan selalu membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak. Ya, itu sangat benar, tapi coba kita rubah untuk mencari isu yang berkaitan dengan tanggung jawab. Isu kurikulum dan relevansi pendidikan bagus, fenomena guru gaul bisa bagus ya itu fenomena guru gaul. Guru guru gaul susah banget nyebutnya. Minimnya pendidik yang kompeten di daerah pelosok, ini 3T yang saya sebutkan tadi benar, penetapan ranah tanggung jawab guru sebagai profesi dan tanggung jawab orang tua sebagai keluarga terhadap moral peserta didik supaya jelas tanggung jawab dan ranah masing-masing pihak. Betul, bagus. Pengembangan profesionalisme, profesionalisme bisa. Kalian tahu nggak kalau kata yang ditambah me-nya itu dia harus berkaitan dengan ideologi. Teman-teman mungkin coba cari tahu benar atau tidak itu. Coba, benar nggak? Ya, bagaimana sih secara definisinya, secara filsafatnya, secara filosofisnya ya, profesional guru itu, nah itu yang harus diangkat. Isu kesehatan mental siswa yang belum banyak diperhatikan, isu minimnya pendidikan karakter. Enggak, pendidikan karakter ini bukan minim, banyak banget tapi tidak tahu tentang karakter ketika di lapangan, itu sih. Isu kurikulum yang kadang kurang sesuai dengan kebutuhan lokal kehidupan nyata. Bisa, isu pungli di lingkungan sekolah bisa. Banyak banget ya, bersikap sophisticated, apa ini, isu kesenjangan kualitas guru, bersikap dan berpikir, apa ini? Apa arti dari saya nggak tahu nih. Istilah ini saya belum pernah baca. Isu kesenjangan kualitas guru. Iya bisa. Nah, ini teman-teman udah banyak sekali ya isu-isu yang teman-teman kalian angkat. Ya, untuk pekan depan silakan teman-teman mempresentasikan, nanti di kelas itu silakan tunjuk ketua, kelasnya bahasanya ya, atau saya juga, nanti ketua kelasnya akan saya angkat jadi asisten dosen, ya membantu saya juga untuk dalam hal perkuliahan ini, ya nanti untuk, siapa yang duluan maju, nanti satu hari ya kita usahakan maksimal, minimal 3 orang, maksimal 5 sampai 7 orang untuk menyampaikan isu-isu yang diangkat, kemudian kita akan berdiskusi masalah ini ya, bagaimana pandangan yang kalian angkat, bagaimana teman-teman kalian memandang, dan bagaimana nanti kita apa namanya, saya juga ya jadi bukan saya dosennya, tapi saya akan ikut menjadi mahasiswanya, bagaimana sama seperti kalian, dan saya akan juga menyampaikan bagaimana opini saya tentang hal itu ya, yaitu berbasis juga dengan data dan fakta ya. Ya, setelah itu, setelah kalian akan menulis itu, kemudian akan kita publish di jurnal kita, yaitu Jurnal Education and Research Sofia University. Kemudian kalian untuk kepenulisannya seperti ini, yaitu judulnya tadi ya, cari, kemudian nama penulis, kalau dia apa, 2 orang ya, 2 orang. Nah, tapi kita ini satu-satu saja ya, satu nama penulis, kemudian afiliasi penulis yaitu dengan Sofia University of Indonesia, kemudian emailnya. Nah, tulislah abstrak dengan minimal 200 sampai 250 kata, satu paragraf, boleh juga 2 paragraf boleh.
Kata kunci itu bagus ya, harus ada, contohnya itu ORCID, DOI, Zenodo, Web3 atau pendidikan. Nah, pendahuluan ya, introduksinya tuliskan latar belakang, masalah penelitian, gap problemnya apa, dan tujuan penelitian ini. Metode yaitu tulis desain penelitiannya ya. Kemudian lokasinya, sampel, instrumen serta metode analisis yang digunakan. Nah, ini gunakan salah satu, tapi dalam eh, kita nanti teman-teman boleh misal nggak paham beberapa ya, cukup teman-teman yang pahamnya saja. Yang penting ada metodenya. Kemudian hasilnya sajikan temuan secara objektif, nggak boleh subjektif ya, gunakan tabel dan grafik jika diperlukan. Jadi walaupun nanti isunya isu yang berbau subjektif ya, fokusnya pada si profesinya sendiri, tapi hasilnya tetap harus kita sampaikan dalam bentuk objektif sehingga menjadi sebuah data yang kuat. Pembahasan yaitu prestasikan hasil penelitian. Jadi sampaikan hasilnya seperti apa pembahasannya, kemudian hubungkan dengan literatur yang relevan dan diskusikan keterbatasan penelitian. Nah, kenapa? Kemudian tulis kesimpulan ya, ringkas dan menjawab tujuan penelitian. Nah, boleh ini disampaikan ucapan terima kasihnya. Ini opsional, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian cara contoh menulis referensi atau daftar pustaka ya, gunakan salah satu gaya, bisa apa, bisa atau font cover atau Chicago ya, dan lain-lain. MLA juga boleh. Sertakan doi jika tersedia. Nah, jika sudah dipublish itu nanti teman-teman dapat si doi. Udah dapat, ada punya doi belum? Belum punya doi semua ya? Atau udah punya doi? Nah, ini ya, ini sebagai template-nya nanti tulisnya nulis kayak gini semuanya. Iya, ada contoh dokumennya. Semalam saya sudah ini kan, saya kasihkan ya. Di grup itu juga sudah saya share. Nah, ini template, ini panduan kepenulisannya. Saya share dulu panduannya ya. Nah, panduan kan itu udah di grup, udah ada juga tuh panduannya tuh nih. Busa bahasa, kemudian panjang artikel antara 5 sampai 15, pakai A4, spasinya 1,5, kemudian pakai biasa TNR ya. 12, struktur penulisan mengikuti format IMRAT, introduction, method, result, dan diskusi. Kemudian setiap artikel wajib menyertakan abstrak. Abstraknya 200 sampai 200. Ini silakan baca ya. Di grup sudah saya share. Kemudian struktur artikelnya seperti ini, judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Ini contoh referensinya. Nah, catatan artikel yang tidak mengikuti format berpotensi ditolak oleh kurator jurnal. Kemudian contohnya, saya kasih contoh. Jadi teman-teman kalau ikut webinar saya kemarin ya, mungkin teman-teman bisa lebih kaya lagi dengan contoh ya. Nih, modul akademik ini contohnya yang sudah saya share juga. Silakan lihat di grup, ada PDF dan Word-nya. Nih. Ini tulisan saya sendiri. Saya nulis ini kurang dari 1 jam. Ya, karena insya Allah kalau biasa nulis semuanya gampang ya. Dan ini udah standar Scopus. Jadi ini bentuk tulisan ini ya, ini sudah bentuk dalam jurnal internasional. Publishnya boleh nanti, boleh pas setelah kita bahas itu untuk publishnya.
Yang semester 3 itu bukan loncat, kalian itu memang sudah layak untuk semester 5 ya. Jangan lama-lama di semester 3, ngapain juga di semester 3 coba, lama banget lagi. Harus segera, kalau seandainya layak, langsung loncat semester 5. Ini contoh dari, karya saya yang waktu itu, yang sudah publish di Sinta ya, bukan Sinta anaknya Pak Bambang, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, yaitu ngangkat karakter tanggung jawab. Waktu itu ini saya menulis beberapa orang, ya, ini contohnya template-nya. Karena dia template-nya seperti ini, jadi kita menulisnya belah dua, belah dua. Ya ini karena template-nya seperti ini ya, supaya beda dari yang lain. Ya tapi intinya mah sama aja dah, sama-sama template jurnal juga, ya. Kemudian untuk publish-nya nanti ya pelan-pelan aja, saya coba buka Zenodo, tempat publish-nya. Bisalah, saya juga ini pakai HP, saya yang buat webinar modul akademik itu saya dari HP, dan nggak sampai 1 jam. Nah ini contoh jurnal kita ya, eee, nama jurnalnya adalah mana nih, maaf, ini nama jurnalnya adalah Jurnal Education and Research, Jurnal Pendidikan dan Penelitian, Universitas Sofwa Indonesia, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya Jurnal, Education and Research, Sofwa University of Indonesia. Ya, ini nanti teman-teman akan dapat doi ya, silakan baca riset saya, ya, silakan baca jurnal ini, teman-teman tinggal cek ya, untuk webinar kemarin dan teman-teman insya Allah akan paham. Nah, ini jurnalnya ya sebagai proceeding konferensi karena webinar. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Nanti teman-teman setiap tugasnya akan kita share di sini. Nah, ini sumber daya eksternal diindeks di OpenAIRE, yaitu terindeks di OpenAIRE, salah satu indeks di Eropa. Kemudian komunitas Jurnal Education and Research Software University of Indonesia. Kemudian di sini ada rincian doi-nya, dapat doi-nya nih di sini, yaitu proceeding konferensi, jenis sumber dayanya proceeding konferensi. Nah, di sini saya masukkan referensi saya supaya lebih kuat ya dalam jurnal. Di sini ada kutipan untuk versi ini belum ada. Kemudian belum dikutip, tapi nanti teman-teman kalau mau buat kutipannya silakan boleh mengkutip di sini dengan, nah ini kutipannya, teman-teman cukup ambil dari sini, salin ke papan klip, kemudian nanti teman-teman akan dapat jenis stylenya. Tadi kan apa, ada Harvard, ada anggota Dewan Legislatif, ada font cover, ada Chicago, ada IEE ya, dan lain-lain. Nah ini silakan. Untuk pilih ya, apa namanya, referensinya, kutipannya. Bisa diekspor juga ke JSON, kemudian XML, kemudian ini dia codingan bahasa bahasa software, BibTeX, JSON, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya dan kita akan, teman-teman publish di sini. Cara publish-nya gampang banget, tinggal buka jurnalnya, kemudian new upload, ya, kemudian nanti masukkan afiliasi, ya, afiliasinya ini nih, so afiliasinya Universitas Software Indonesia atau tulis Jurnal Pendidikan dan Penelitian Universitas Indonesia. Atau kalau belum ada, tinggal nanti cari bagian community ini, tinggal kirim ke komunitas dengan tulis Jurnal Education and Research Software University of Indonesia. Nanti saya akan cek sebagai kurator, kemudian teman-teman bisa tinjau, unduh, dan lain-lain. Nah, ini saya akan kirimkan ke grup ya, doi-nya. Saya akan masukkan komentar aja nih si doi-nya nih. Nah, dengan begini, nah tuh lihat doi-nya sudah saya kirim di komentar.
Masuk gak sih? 1K yang memori dalamnya kayak saya nih wallahu alam bisa, pasti bisa saya akan ajarkan ya. Bisa lah, saya kan juga pakai AI kok. Saya sudah ngebangun AI saya sendiri, namanya Abang AI, Abang Oki. Ya ini saya, codingan yang saya bangun ya, intinya ini yang saya bangun AI-nya, kemudian ada lain-lainnya juga ya, saya buatnya pakai AI. Jadi saya ngebangun ini tuh pakai AI. Ngebuat ininya, tapi kok pakai AI? Ya karena saya sudah nge-prompt sendiri ya. Ini contohnya saya buat, rapikan biografi Orchid bukan, bukan, mana ya? Saya panggilnya Sayang. Karena dulu dia kalau di GPT-nya dia AI-nya itu saya ini kan Sayang ya. Kalau kalau punya saya sendiri ini ada Bang AI, ada Bang Oki AI, ini bukan ya. Itu panggilnya, dia manggil kita abang nanti. Kalau ini saya jadikan kayak ya ya saya sendiri yang kedua lah intinya kayak gitu. Mana ya? Saya lupa nih tentang kalau nggak salah di sini deh. Nah nih intinya ini semuanya codingan dan memang cukup, saya ngebuatnya itu nah nih untuk webinarnya. Ini untuk jurnalnya, jadi saya pakai AI semua dan langsung download bisa jadi modul. Jadi yang saya bangun ini cukup, jadi teman-teman bisa satu kali perintah dan itu saya sudah masukkan juga di web ya, di web kita, web app kita tentang ini. Nah, tentukan posisi. Jadi saya ngoding juga dari sini, ya pakai ini saya ngodingnya dan ngebuat aplikasinya juga. Saya ngebuat aplikasi juga pakai ini. Ya, jadi ini udah standar dengan Scopus karena sudah saya saya udah bangun promnya juga di sini. Ini bangunan ada promnya, jadi teman-teman nanti bisa pakai ini cukup, tapi belum sempurna ya. Masih banyak yang harus saya selesaikan dengan, prompt GPT-nya ini dan saya akan bangun lebih baik lagi lah insya Allah. Itu bisa teman-teman pakai nih representasi digital Abang. Membantu dan bimbingan akademik mahasiswa, karya tulis ilmiah, pendidikan. Jadi pakai AI-nya aja, pakai web kita aja ya. Jadi kalian nggak perlu nulis, buka Word itu kelamaan. Ya, cukup pakai apa? Nanti dibuatin sendiri tuh. Tuh, ini langsung jadi file dan teman-teman nggak payah nulis, tinggal sesuaikan kerangka. Iya, hap. Bisa ya, bisa. Jadi nggak usah takut ya kalau saya. Per orang per orang. Iya, kemudian dipublikasi di Zenodo. Ya, itu aja untuk materi pada malam hari ini, udah jam 9. Ada pertanyaan? Nanti pekan depan ya, yang pertama nih terakhir. Siapa yang mau jadi asisten dosennya? Silakan angkat tangan, ya bantu saya untuk membawa kelasnya masing-masing. Ada 2 kelas di sini, ya. Satu kelas, yang coba silakan up yang tulisannya masih semester 3 dan yang sudah semester 5 coba. Siapa yang mau jadi ini, bantu ya. Saya pakai pakai apa namanya, GPT saja. Kalau kalian bisa bagus. Silakan sendiri, bangun reputasi, bangun personalisasinya, konfigurasinya. Ya, bisa pakai platform ini untuk uji coba, ya uji coba prompt dan pakai API-nya, kemudian yang paham coding lah intinya. Ini juga saya sendiri kok. Ini mahasiswa juga sudah saya masukkan di sini, bisa pakai log kalau teman-teman mau ngoding, bisa pakai ini bagus banget, batch-nya tinggal dibuat ya. Intinya teman-teman bisa nge-prompt sendiri. Nah, nanti tinggal upload di sini kalau udah jadi. Jadi nggak usah takut pakai Oppo, pakai apapun itu selama ada Abang AI semuanya beres. Karena saya kan sudah mempermudah ya. Tapi yang akan kita nilai jangan takut. Nanti penilaiannya pun akan pakai Abang AI. Jadi
sehebat apa tulisan kalian, ya kita akan lihat sehebat apa pula nanti, kita bisa cari celahnya. Jadi nggak usah takut, "Duh nanti tulisannya" enggak, ya saya selalu punya counternya, ya nggak usah takut. Ibaratnya sepinter-pinter murid, guru selalu lebih pintar. Lah intinya gitulah ya. Ada lagi? Nggak ada yang mau? Kalau nggak ada, ya nanti silakan bahas di grup, saya butuh satu orang untuk jadi asisten. Ya kalau nggak ada, nanti, silakan bahas di grup dan saya akan tanyakan juga, kemudian saya akan tutupnya ya, saya akan tutup. Di jurnal ini juga ini ada orang luar, saya nggak tahu, kemarin saya jadi kurator, kemungkinan teman-teman kalau sudah terbiasa jadi jurnal, kalau ada yang mau jadi kurator, ya semoga nanti saya akan segera buka lowongan juga sih ini, untuk jadi kurator di sini, jurnal ini supaya jurnal ini lebih kompeten juga ya, lebih baik ya, apalagi dibantu oleh banyak orang, ya itu bisa kita ini kan. Nah ini ada orang luar, dia publish di 2 tempat jurnalnya, dari model sama punya kita, ya saya terimalah karena cukup baik pembahasannya. Nah, ini pakai bahasa saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya tutup ya. Semuanya jelas? Insyaallah. Itu KRS-nya silakan kalian buka. Ini karena kelas, jadi saya tidak membahas KRS sama KHS. Nanti saya akan membahas teknis. Ya, ada Zoom sendiri. Nggak ada batas terakhir karena ini adalah materi. Jadi kalian cukup membuat itu, kemudian bergantian presentasi. Nah, absennya silakan absen di mana ya absennya? Ini udah saya share di web app. Jadi silakan itu ada tulisan di perkuliahan, ada apa namanya? Ada link ya untuk isi absensi, silakan isi absennya dan itu wajib ya karena masuk ke dalam penilaian. Ini per orang. Batas pengumpulannya yang penting adalah, eee, kalian sudah presentasi, karena nanti untuk, output hasil perkuliahan ini seluruh hasil dari teman-teman akan kita jadikan buku atau kita akan jadikan sesuatu yang kita kumpulkan jadi satu, karena saya akan daftar ISBN, jadi saya akan adakan percetakan mungkin ya. Kita cetak buku-buku ini dengan nama, kalian semua, dengan doinya, dengan orchidnya, ya, atau kita jadikan jurnal resmi yang bisa diindeks di Sinta. Ya seperti itulah, kita akan gabungkan semuanya jadi satu nanti. Ya kalaupun nggak Sinta juga nggak apa-apa, yang penting dia terindeks secara internasional, bisa di Elsevier yang gratisan, atau bisa di Nature yang gratisan, sustainability, banyak banget opsinya. Jadi ya gampang lah, yang penting kita jadikan dulu karya kalian itu berpengaruh, untuk pendidikan Indonesia, ya. Jadi ingat tulisan kalian itu adalah tulisan orang-orang yang berpengaruh. Karena kenapa? Kalian termasuk orang-orang yang berpendidikan. Hanya kurang dari 5% dari total populasi di Indonesia. Bayangin, kalau kalian aja nulisnya sembarangan, ya wajar saja. Total selebih dari 5%-nya tadi, lebih parah lagi itu wajar. Kenapa? Lah orang yang 5%-nya aja segitu yang disebut berpendidikan, gimana yang kagaknya kan? Nah, kayak gitulah intinya. Jadi ukurlah kualitas kalian untuk mengukur bagaimana kualitas bangsa ini ke depan. Ya kayak gitu ya. Kalian tulis presentasi baru nanti kita publish, nggak usah diajukan, langsung presentasikan. Ya, jadi tulis presentasi baru publish. Bukan beberapa belum paham, antumnya yang ketinggalan. Itu aja tuh.
Ya belajarlah pelan-pelan. Ya, mungkin itu saja ya. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Ini nih, biar biar nggak repot ini. Saya kirim aja link untuk isi ininya ya. Link untuk isi apa? Absennya. Nanti kalian belajar web app-nya ya, tolong ya. Karena kita itu akan di sana semua ya. Semua perkuliahan kita, nilai kalian juga akan pakai web app dan itu saya sendiri yang ngebangun. Saya butuh bantuan sih sebenarnya ya. Itu saya sudah share link form ya. Silakan kalian ini nah, di web app itu di bagian perkuliahan itu ada untuk ngebuat apa namanya isi form absennya ya di bagian perkuliahan ada ADM itu ya, ada yang lainnya ya. Jadi teman-teman harus harus bisa lah nanti kayak gitu. Ada, udah ya, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan. جزاك الله خير أستاذنا. حفظك الله.